Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah, segala rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan berbagai banyak nikmat kepada kita semua. Teriring selawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fil yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi ini adalah tugas saya sebagai CGP, yaitu tugas dari modul 1.4. Ini adalah tugas aksi nyata submodul yang keempat, yaitu budaya positif. Jadi saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki materi dari budaya positif ini, sebelumnya saya bertanya, siapa di sini yang Bapak Ibu yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Sedikit ya. Iya. Pemahaman saya mengenai budaya positif diambil dari dua bahasa itu. Budaya yaitu artinya kebiasaan di lingkungan yang sudah diterapkan atau secara turun-temurun yang bisa diterima oleh masyarakat atau suatu lingkungan setempat. Kemudian positif itu sendiri adalah hal-hal yang bisa membawa positif kepada setiap mereka atau lingkungan yang ada di sana yang bisa diterapkan di dalam satu organisasi atau lingkungan tempat berada di lingkungan itu. Terima kasih Bu Lina. Jadi budaya positif ini adalah tadi sudah cukup bagus ya dari Bu Lina. Jadi di sini budaya positif yaitu budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sangat penting untuk kita ya, terutama di lingkungan sekolah ya. Selanjutnya, budaya positif ini mempunyai konsep inti ya. Jadi konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, dari pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan tahap perkembangan, jadi sesuai dengan teori dari psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Ada yang tahu di sini profil Pancasila itu apa saja? Ayo, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, Kedua, mandiri. 3, berkebinekaan global. 4, bernalar kritis. 5, kreatif. 6, bergotong royong. Iya. Jadi kita ini di sini di sekolah ini kita itu harus bisa mewujudkan. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu tadi diantaranya beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Selanjutnya, disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik mencakup ataupun sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya, dari budaya positif tadi kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita inginkan atau yang kita lakukan memiliki tujuan, ya. Jadi semua usaha terbaik yang ingin kita lakukan agar keinginan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia, ya, diantaranya yaitu bertahan hidup, yaitu mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu diantaranya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan di sini misalnya bermain, humor, ya, antusias dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu hukuman. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kelas kesalahan. Ya. Identitas. Ya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari
permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi budaya positif itu ya harus kita harus kita terapkan ya di sekolah, terutama kita sebagai guru gitu ya, murid itu harus seperti apa. Jadi budaya positif itu harus kita diterapkan di sekolah ya, terutama tadi misalnya tentang keyakinan kelas ya, yang harus kita terapkan agar murid kita itu tahu ya. Jadi di kelas itu murid itu akan merasa nyaman dengan apa yang kita tiap harinya itu akan merasa nyaman ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu dengan kesimpulannya yaitu seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran dengan among yang berpihak pada murid dan menerapkan budaya positif sebagai bentuk penguatan karakter murid untuk menumbuhkan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi budaya positif di sekolah adalah tempat yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya solusi emosional di antara semua warga sekolah, sehingga terwujud murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mau menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti tugas saya sebagai CGT ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Apakah sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Jadi dibiasakan untuk pagi-pagi ya sebelum kalian berangkat ke sekolah
bagikan satu persatu. Kalian nanti tulis di sini apa kesepakatan yang kalian inginkan, ya. Lalu ya ditulis di apa ditempel di sana, ya. Itu untuk kesepakatannya nanti, ya, ditempel di sana, ya. Boleh. Ngerti gak? Misalnya contohkan nih, ya, takut kalian belum mengerti, ya, apa sih kok kesepakatan itu? Itu tadi. Jadi kesepakatan itu misalkan misalnya di sini, ya. Terus misalnya ini misalkan yang berpakaian yang harus rapi, kita buat kesepakatannya. Kalian itu pengen seperti apa? Nanti dari semua kesepakatan yang sudah ada, kita sepakati bersama mana yang akan kita ambil menjadi kesepakatan di kelas 5. Ngerti? Nah, sekarang ibu akan bagikan ya. Ini kertas apa namanya? Ya, ya. Jadi satu-satu siapa yang mau warna kuning? Yang mana baris mana nih? Ini baris kuning, ini baris oranye. Oke. Hah? Pengen hijau? Bagikan satu-satu, ya. Ini bagikan. Ini di sini ya. Terus untuk baris ini pengennya warna apa? Pengen warna pink biar lebih nyala katanya, ya. Ya, boleh pakai pensil, pakai pulpen boleh, ya. Ya, cantik. Dan satu lagi. Semua sudah kebagian. Nah, kalau sudah kebagian, ya, silakan kalian tulis apa kesepakatan yang kalian inginkan. Ngerti? Mulai dari sekarang, boleh ditulis. Oke. Ayo rapat. Akbar. Yang baris ini sudah belum? Yang ini sudah? Oke. Yang baris ini sudah belum? Mana? Tadi kertas yang tadi kalian apa namanya diisi dengan kesepakatan yang kalian inginkan, ya. Sudah belum? Nah, kalau sudah, silakan untuk garis yang ini tempelkan di papan tulis sebelah kiri. Ayo, mulai maju ke depan. Yo, semuanya menempelkan ada di
Ya, yang hijau tempelnya di sini ya. Oke. Ada yang tidak nempel, ada yang salah ya. Tembok di mana? Ya ini boleh. Baris ini sudah semua. Baris ini sudah ya. Untuk baris yang tadi yang berwarna biru, silakan maju ke depan. Di bawah lagi, bukan di bawah ya. Yang ditempelkan di samping serta yang berwarna iya, Omat, aja Omat. Ayo tempelkan ya. Boleh. Nah, sudah. Sekarang kita ke baris yang ketiga. Silakan maju ke depan. Ayo, ya, boleh. Ayo, yang tinggi yang paling atas. Aduh. Yang mulai. Kita ke baris yang keempat ya. Silakan maju ke depan. Ya, tempelkan di samping yang berwarna oranye. Sudah semuanya kalian tempelkan di sini. Nah, sekarang ya. Selanjutnya kita akan membacakan satu persatu mana kesepakatan yang akan kita ambil ya.
Sepakat atau tidak? Sepakat? Ada yang tidak, ada yang sepakat. Coba ngacu semua yang setuju atau yang tidak. Yang setuju mana cu? Hanya satu. Yang lain tidak, yang tidak setuju? Ngacu? Nanti kita ganti lagi. Ya. Terima kasih ayah. Yang dibacakan oleh yang punya Aina. Oh iya, memakai seragam berpenampilan bersih dan rapi. Setuju atau tidak? Setuju. Sepakat atau tidak? Di sini ya, coba Aina memakai seragam. Seragam. Terus apa lagi? Ya, terima kasih. Sekarang kita berarti yang ketiga ya. Yang ketiga. Coba siapa yang mau membacakan? Yang ibu. Nah, yang ini siapa nih? Berkata baik dan sabar. Siapa? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Jadi berkata baik dan sopan. Oke, selanjutnya. Ini ada lagi mana ya? Nah, setuju atau tidak? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Setuju atau tidak? Sekarang mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke, siapa lagi? Yang nomor 5. Jadi kalau misalnya kesepakatan ya, kalau kita sesudah belajar di sekolah itu harus mendengarkan guru ya harus mendengarkan guru ya, agar kita dalam belajar itu nanti mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, bapak atau ibu guru ya, jadi harus didengarkan ya. Setuju ya? Nah, yang mau bacakan tadi yang mana katanya? Yang warna hijau, coba Ilham maju ke depan. Ya. Ke depan sini. Ya, Ilham tadi punyanya warna hijau. Ya, boleh dibacakan Ilham. Ya, boleh. Yang mana? Ya. Apa? Ilham bacakan. Ayo Monty, mau yang mana? Yang membacakan yang mana? Yang warna kuning yang belum? Nah, bacakan dulu. Nah, anak-anak ya, di sini juga terbentuk ya, sudah terjadi kesepakatan ya, dari kesepakatan yang ada di sini ya. Nanti kalau misalkan kesepakatannya sudah terbentuk, jadi harus disepakati dan dilaksanakan secara
Alfian. Silakan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Salina Wiyati. Saya rekan sejawat dari Ibu Dede Yuliani yang merupakan CGP Angkatan ke-10 yang mana sekarang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas CGP. Di sini saya mendapat pencerahan dengan penjelasan dari Ibu Dede tentang budaya positif. Ya, yang mana budaya positif ini harus diterapkan semaksimal mungkin di kelas. Bagaimana juga kita melakukan nilai-nilai positif itu bisa kepada anak, nilai-nilai yang baik. Kemudian kita sebagai guru juga harus bagaimana kepada anak, terutama dengan anak yang sudah pernah melakukan kesalahan, bagaimana juga kita harus bertindak, ya, bersikap. Kembali ke budaya positif, di sini budaya positif yang sudah Ibu Dede terangkan, saya mengambil kesimpulan bahwa budaya positif ini benar-benar harus memang diterapkan, ya, di sekolah atau di kelas kita masing-masing dengan mengambil kesepakatan dari siswa, kemudian akan berubah menjadi keyakinan kelas untuk direalisasikan dalam bentuk pembiasaan sehari-hari di kelas. Nah, nilai-nilai positif itu kita ambil dari siswa sendiri, bagaimana mereka mengemukakan idenya, kemudian kita buat ini adalah sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, itu sedikit banyaknya saya belajar dari Bu Dede dan saya akan terapkan hal ini di kelas. Kemudian di mana juga ada di sini segitiga restitusi. Bagaimana kita sebagai guru, bukan yang saya tahu tadi itu bukan sebagai penghukum, ya. Jangan pernah merasa bahwa anak ini, apalagi kita melakukan hukuman fisik, ya, secara fisik atau psikis, ya. Kita sebagai guru adalah sebagai manajer juga di kelas, bagaimana kita menumbuhkan jangan menumbuhkan rasa bersalah kepada murid, tetapi bagaimana kita mengambil kesalahan murid itu kita ajak bicara, kemudian mereka merasa bahwa kesalahan itu ada pada mereka dan solusinya bagaimana mereka memperbaiki kesalahan itu, mereka sendiri yang harus bisa
menemukan solusinya. Jadi kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita membantu mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, dan saya kasih aplaus 2 jempol untuk Ibu Dede. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga kita semua sebagai pendidik mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan memberikan rasa aman dan nyaman dengan menerapkan apa yang sudah Ibu Dede tadi jelaskan. Terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.